skala desa. Kemudian yang kelima itu untuk penambahan modal BUMDes jika diperlukan. Jadi prioritas dari kementerian ataupun dari negara itu ada sekitar 48%. Cuma kemudian 52% lainnya dari anggaran dana desa itu berdasarkan prioritas dari desa itu sendiri. Nah, nanti untuk usulan bisa kita masukkan ya, misalnya ketahanan pangan. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan. Sambil untuk pertanyaan nanti bisa kita sambil acara berjalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak pendamping, baik pendamping desa maupun penghormatan, termasuk dari sedikit mengingatkan tadi abang kita dari kecamatan. Baik, para hadirin masyarakat yang berhadir dalam kesempatan yang mulia ini, tentunya tadi telah sama-sama kita dengarkan bahwa anggaran dana desa itu telah diatur oleh undang-undang. Artinya apa yang disampaikan Bapak pendamping tadi sudah tentu. Anggaran 1,1 miliar itu sudah ada diperuntukkan 48% yang diatur oleh negara, dan tidak boleh tidak harus kita penuhi selaku pengguna anggaran adalah Bapak Kepala Kampung kita sendiri. Jadi hanya tersisa 52% untuk kebutuhan yang bisa kita gagas usulan. Namun harapan kami usulan ini tidak akan kita batasi. Namun karena ini ada tahapan-tahapannya, setelah musrembang ini adalah ada nanti akan juga dilaksanakan pertemuan BPG dan aparatur desa termasuk Pak Geci untuk menaikkan prioritas. Akan disaring nanti usulan-usulan semua yang ada di dalam desa, termasuk visi dan misi kepala desa itu menurut saya pribadi itu wajib hukumnya. Nah, jadi inilah tugas kita bersama, jangan nanti seperti saya sampaikan bahwa di lapangan di masyarakat kita saling menyalahkan. Nah, karena untuk kemajuan kampung itu kita sendiri yang memikirkan, bukan hanya kepala desa, tidak, bukan tanggung jawabnya sendiri. Sama-sama agar apa yang direncanakan oleh kepala desa kita ini atau Bang Ridwan ini betul-betul bisa terrealisasi. Dan harapan kami juga kepada Bang Ridwan agar kegiatan-kegiatan ini atau menghimbau masyarakat dalam acara seperti rapat ini, karena tidak ada lagi kepihakan ini mendukung saya, ini bukan, tidak ada lagi. Dan kami insya Allah secara organisasi BPG akan mendukung sepenuhnya apa yang diprogram oleh pemerintah desa, sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Tapi apabila menyalahi aturan, maka hak kami memberikan saran. Dan kepada rekan-rekan kami selaku BPGAM bahwa tugas dan fungsi BPGAM itu tidak ada haknya mengaudit. Hanya tugas kita memberikan nasihat kepada pemerintah desa. Jadi untuk membersihkan waktu, baiklah, karena tadi ada 5 prioritas pemerintah yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Namun sebelum kita masuk kepada usulan, kami harapkan supaya pemerintah desa bisa memaparkan apa-apa saja yang telah dirancang oleh tim penyusun. Demikianlah tempat dan waktu kepada pemerintah desa agar bisa menyampaikan di forum ini.
berdasarkan RKPK untuk tahun 2024 yang telah kami susun mengacu kepada pagu indikatif yaitu pagu perkiraan pada tahun 2023. Kemudian untuk sumber dana APBN kita sudah mendapatkan pagu real yaitu sekitar 700 juta. Baiklah, saya akan menyampaikan rancangan rencana kerja pemerintah kampung atau RKPK tahun anggaran 2024 untuk Kampung Gosong Kelaka Barat. Sumber pendapatan yaitu yang selama ini kita terima sumber pendapatan transfer. Sumber pendapatan transfer itu ada 3 macam. Yang pertama pendapatan transfer dari sumber dana APBN itu untuk tahun 2024 711.316.000 rupiah. Kemudian pagu pendapatan transfer dari alokasi dana kampung atau sumber dana kabupaten kita mengacu pada tahun lalu yaitu 396 juta atau berkisar lebih kurang 400 juta. Kemudian untuk pendapatan transfer dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah biasanya itu dalam setahun 35 juta. Kemudian yang terrealisasi selama ini paling hanya maksimal itu 10 juta yang disampaikan oleh kabupaten. Kemudian ada pendapatan lain-lain seperti bunga bank itu hanya nilainya ratusan ribu. Apabila silpa pada tahun ini, pada tahun 2023 lalu tidak ada silpa sehingga dana silpa tahun 2024. Jadi jumlah pendapatan transfer yang kita terima perkiraannya itu adalah 1,142 miliar 507 juta 507 ribu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit pengalokasian atau yang biasa selama ini penganggaran untuk anggaran rutin. Yang pertama sumber dana APBK itu saya rekap berdasarkan hasil penyusunan dari tim penyusunan KPK untuk honorarium selama 1 tahun dari 396 juta tadi itu jumlahnya 356 juta 719 ribu untuk honor saja sumber dana APBK. Kemudian di situ juga ada termasuk operasional BPK yang telah ditetapkan sebanyak 8 juta. Kemudian penyedia sarana asli tetap nanti itu mengacu pada program pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan ada kita anggarkan sebesar 12 juta. Kemudian sisanya hanya 19.280.000 itu membiayai operasional kantor pemerintah desa termasuk SPPD kepala kampung, kemudian kebutuhan ATK, makan minum, rapat dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumber dana APBN itu tadi sudah disampaikan juga penggunaannya ada yang prioritas nasional sebesar 48%. Jadi kira-kira sisanya hanya 52% dan pengalokasian untuk honor sumber dana APBN itu sebesar 212.400.000 selama 1 tahun penggunaan untuk honor dari uang APBN. Kemudian apabila kita mengacu kepada program nasional untuk ketahanan pangan 20% dari 700 juta itu sebesar 145 juta. Nanti selanjutnya kita akan membahas program ketahanan pangan tersebut apa saja dari kegiatannya dari uang anggaran 145 juta. Kemudian dari sini juga nanti kita sisihkan apa yang telah disampaikan Pak Camat itu program Pemda untuk lahan 1 hektar 1 desa. Nanti kita alokasikan, kita sepakati maksimal berapa dananya atau dari 20 juta. Kemudian sisa dari anggaran tersebut kita musyawarahkan kembali apa program kegiatan dari ketahanan pangan tersebut. Kemudian BLT desa mengacu kepada tahun lalu kita BLT desa itu ada 27 KPM, kalau dipresentasikan sekitar 11%, sehingga ketika kita tidak mencapai 25% penggunaannya, nanti uang sisa dari 25% itu setelah kita gunakan 11% berarti sekitar 14% itu akan tetap dikembalikan ke desa dan diberi kewenangan untuk desa mengelola kembali sesuai dengan usulan program prioritas. Nanti untuk selanjutnya BLT desa kita pastikan akan adakan musyawarah musdesus atau musyawarah desa khusus untuk penetapan KPM penerima BLT. Kita sepakati berapa persen, maksimal 25%, minimal 10%. Oke, untuk selanjutnya operasional sumber dana desa
yang telah disampaikan oleh Bapak Pendamping tadi, maksimal itu 3% dari pagudan desa. Kita perkirakan uangnya di sini 20 juta. Itu penggunaan dananya sudah juga diatur untuk pembiayaan koordinasi kepala desa, kemudian untuk pembiayaan dukungan acara seremonial apabila ada acara di desa. Kemudian yang ketiga itu untuk bantuan kerawanan sosial dari pemerintah desa. Jadi kalau apabila kita total itu sekitar 600 juta lebih, mengingat ada program-program agenda rutin seperti biaya musyawarah, penyusunan RKPK, penyusunan APBK, kemudian usulan-usulan prioritas seperti tahunan acara PHBI. Nanti kita sepakati di dalam musyawarah untuk nominal anggarannya. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dipertanyakan kembali. Kemudian selebaran yang sudah kami print dari rancangan ini sudah kami bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari pemerintah desa yang telah memaparkan rancangan kegiatan rutin desa atau Kampung Gosong Telaga Barat selama setahun. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan menerima masukan atau usulan dari masyarakat yang dalam kesempatan yang berhadir. Ya, selanjutnya kegiatan ini atau kami serahkan kepada forum. Silakan sampaikan usulan-usulan agar kami masuk pemerintah kampung akan mencatat semua usulan. Apapun bentuk usulan itu sampaikan, tidak dibatasi. Namun jangan nanti 100 usulan harus 100 terjadi, itu kan tidak mungkin karena terbatasnya anggaran dana desa. Nanti akan kita buatlah pemilihan untuk agenda selanjutnya, ada prioritas. Jadi demikian saya serahkan kepada forum. Silakan sampaikan usulan dari berbagai dusun 1 sampai dusun 4, 1, 2, 3 dan 4, dan juga visi misi daripada pemerintah kampung. Kesehatan. Dan juga tidak terlepas dari pihak kesehatan atau bidan desa yang menangani mungkin stunting ya dan lain sebagainya. Nah, demikian lebih kurang. Pimpinan, sebelum kita menerima galian usulan dari masyarakat, pada kesempatan ini kapasitas kami hanya sekedar mengingat-ingatkan aja nih. Ya. Mana tahu nanti ada galian usulan dari Bapak Ibu, itu perlu kami garis bawahi. Tidak semuanya itu rencana kita sumber dananya berasal dari dana desa. Ini mana tahu nanti ada usulan dari Bapak Ibu demi untuk Gosong Telaga Barat tercinta ke depan dan mampu bersaing dengan desa-desa lain yang ada dalam kecamatan kita. Mana tahu nanti ada usulan dari Bapak Ibu yang tidak tercover dari anggaran dana desa. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, silakan saja usul. Nanti dipilah-pilah, mana yang makanan pipi, mano makanan anggang. Artinya mano makanan dana desa itu bisa, mano makanan yang sumber dananya nanti kita usung melalui musrembang tingkat kecamatan yang notabene-nya berhadir nanti pada saat musrembang tingkat kecamatan itu adalah seluruh dinas-dinas terkait yang ada. Maka itu usulan nanti kita bisa silakan mengusul mana yang kita anggarkan dari anggaran dana desa, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang, dan mana anggaran yang akan kita sumberkan dari anggaran dinas-dinas terkait. Konon lagi Gosong Telaga Barat itu secara geografis itu berada di
jalur lintas. Nanti akan kita keroyok sama-sama nanti pengusulannya pada saat musrembang tingkat kecamatan. Mungkin itu sekedar gambaran bagi kita sadojo. Terakhir, Pak Kecik Gosong Telaga Barat adalah salah satu Pak Kecik dari 4 desa Kecik terpilih. Maka dari itu Pak Kecik diberi kesempatan untuk menyusun RPJM Pak pendamping kecamatan. Itu paling lama 3 bulan terhitung sejak dilantik. Berkewajiban Pak Kecik Ridwan itu untuk menyusun dokumen RPJM, rencana pembangunan jangka menengah selama 6 tahun masa jabatan. Bicara tentang LKPDes itu bicara tentang 1 tahun. Bicara tentang APBKAM bicara tentang 1 tahun. Bicara RPJM itu bicara seusia masa jabatan Kecik tersebut. Tertuang nanti di dalam dokumen RPJM termasuk galian usulan-usulan yang akan kita musyawarahkan pada hari ini. Maka itu usulah sebanyak-banyaknya, nanti akan masuk kepada tahapan berikutnya untuk di ranking berdasarkan skala prioritas antara pihak eksekutif yang ada di desa dengan pihak legislatif yang ada di desa, yaitu pihak pemerintah desa dan pihak badan permusyawaratan kampung. Mari kita bermusyawarah dengan sebaik-baiknya melalui asas musyawarah dan mufakat dengan garis bawahi setebal-tebalnya merujuk kepada kebutuhan, bukan merujuk kepada kepentingan. Mungkin itu sekedar saran bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena ada tambahan dari Bang Mustan tadi, terima kasih Bang Mustan telah mengingatkan untuk agar kita jangan berlama-lama, karena kegiatan kita ini bukan hanya musrembang aja, kegiatan pribadi dan sebagainya. Jadi secepatnya sampaikan usulan oleh masyarakat yang ada. Silakan. Atas rancangan yang dibacakan tadi. Pak Ketua menyampaikan usulan Pak Kecik dari tambahan dari masyarakat kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya sekedar menyampaikan karena setelah Pak Kecik menjabat dalam beberapa bulan ini dan memperhatikan dan mengingat dan menimbang, jadi beliau mengusulkan dalam tahap ini pertama revitalisasi aset desa terutama mengenai teratak dan alat pecah belah, karena itu menyangkut kepada kepentingan Kebutuhan warga yang sangat mendesak. Jadi revitalisasi aset desa mengenai teratak dan pecah belah. Kemudian yang kedua, ini juga sangat krusial atau penting, yaitu masalah pabrik kifayah. Jadi pabrik kifayah ini di pengadaannya mulai dari alat ketam mesin segala macam sampai kapan sampai papan. Kalau dapat ini kita anggarkan tahun ini. Kemudian yang kedua, karena setiap tahun ada agenda kita Ramadan, maka Pak Kecik juga mengusulkan supaya ada infak kepada anak yatim dan duafa berbentuk atau nanti uang kontan atau bingkisan dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi 3 usulan ini yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada kami untuk disampaikan dalam forum ini. Jadi kami ulangi, pertama mengenai teratak dan kursi dan pecah belah, kemudian pabrik kifayah tadi, kemudian yang ketiga anak yatim dan duafa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk agar cepat kita berurut aja ya supaya cepat ini. Berurut dari dusun 1, 2, 3 dan 4. Sampaikan usulan. Dari Ibu PKK, dari kader. Ya. Artinya dari kepemudaan,
Dari dusun Taimun aja. Cuma harapan kami dusun dulu, dari per dusun dulu, dari dusun 1, 2, 3, baru kita tambahkan nanti dari ibu-ibu PKK, termasuk stunting tadi kan, dari kesehatan dan dari pemuda. Nah, silakan sampaikan usulan. Dusun 1, perwakilan dusun 1, perwakilan masyarakat. Usulan sampaikan sebanyak-banyaknya kalau ada bangunan di kecamatan. Sampaikan saja. Siko yang ada nampaknya dusun 1 siapa kok? Kayak Jamadan, kayak Jirin, perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari dusun 1. Kalau dapat berupa uang kontan, bantuan warung apa itu tidak adil, tidak ada apa terbukti. Memulangkan nanti tidak ada pas. Jadi saya usulkan, saya mewakili dari dusun 1. Kalau dapat dibelikan sama kami lembu 4 ekor. Oke, dicatat. Jadi 3 betina, 1 jantan. Jadi bisa begini nih. Jadi benda tersebut nampak dan terbukti. Jadi kalau berupa uang bantuan kan 1 juta dan 1 juta itu nanti payah memulangkan. Nah, itu usulan dari saya. Kalau ditanggapi oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain, dari yang lain, apakah cukup 1 aja usulan itu? Kan kita menampung sebanyak-banyaknya usulan. Oke, baik. Agar cepat masuk ke dusun 2. Ada dicatat loh kan? Virgo, dicatat kan? Masuk dusun 2. Silakan perwakilan dari Edi atau Tua atau siapapun dari perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Darul Panjangan Pemagi, usulan kami dusun 2 berdapat penimbunan paret 1, yang kedua gerobak sorong atau amplop. Apakah itu aja? Satu lagi cek bendera. Cuma 3 usulan dari dusun 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dusun 2, karena saya lihat dusun 2 itu terletak ada bangunan istimewa yaitu masjid. Apa nggak ada perhatian ke situ usulan dusun 2? Walaupun bukan bentuk bangunan fisiknya yang dibolehkan aturan. Oke, baik, masuk terus kita dusun 3 dari cepat. Karena pimpinan tadi menyampaikan masalah masjid, maka saya juga mewakili dari dusun 2. Ada gitu, kalau ada paham dan posisi-posisi. Wait, tema lebih enak lebih. Nahan. Wait, dusun 2. Mengenai masjid tadi, tentunya kita masyarakat bagaimana menginginkan supaya masjid kita itu bisa indah atau senyaman mungkin kita untuk beribadah. Maka kami menyampaikan kalau bisa sebelum Ramadan ini masjid kita minimal catnya dulu dibarui tua, begitu juga sound sistemnya diperbaiki. Mesin apa? Mesin Oh, genset. maaf, kalau masalah itu bisa kita bebankan nanti ke biaya operasional atau biaya tabung. Kalau masalah mencet itu saya rasa mampu sekarang. Ini yang lain. Boleh usulan dulu. Karena usulan. Genset itu kan penting. Kita waktu tarawih itu masih lakukan. Bercepat ya tuh. Bisa. Tapi menurut saya yang butuh itu genset. Genset masukkan. Genset luar. Genset. Genset mati lampu ya. Itu bisa. Catat masuk toh awe. Perwakilan dusun. Apa ini kamu wakili dusun? Dan masyarakat. Karena ada dana kami posisi udah paham. Ya betul.
Masuk. Ini dana sekali tadi akan kita bahas. Ya. Dan bila kami tengah data 3 lekar. Wah. Jadi ada kita susul dan gue dana ke buat saya kerja. Jadi sekali lagi dana ini akan kita bahas atau kita rencanakan. Karena tadi masa